berangkat naik kereta api ke kota sebelah yang kota paling terkenal mungkin ya, salah satu kota paling terkenal di Jerman yaitu kota Munich, di mana saya mau memperpanjang paspor saya yang 4 hari ke depan udah habis, jadi mepet banget waktunya. Mampir ke toko juga toko Asia untuk belanja sedikit, dan masih ada waktu, jadi saya nunggu di taman ini ya, di seberang kantor konsuler. Kurang lebih cuma setengah jam saya di kantor itu, dan semua prosesnya cepat dan lancar dan pelayanannya sangat memuaskan. Jadi top ya dengan pelayanan konsuler di Jerman ini. Mereka juga ngasih kuesioner untuk feedback gitu ya, masukan. Mereka tanya gitu ya, kasih pertanyaan-pertanyaan tentang sehubungan dengan peningkatan pelayanan. Jadi saya sangat menghargai pelayanan yang diberikan gitu ya. Mutunya sudah semakin baik dibandingkan dahulu kala. Kalau kita berurusan sama yang namanya birokrasi, kita selalu merasa takut dan merasa was-was karena kita udah tahu bakalan dipersulit kan. Dulu kita sering kali mikir berurusan sama birokrasi itu prinsipnya kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu, kalau bisa dilamain kenapa harus cepet-cepet gitu. Tapi sekarang sama sekali sudah tidak seperti itu lagi. Jadi sangat mungkin yang bikin kita ini ya deg-degan atau mungkin kita khawatir karena kita bakalan menghadapi kesulitan kan, padahal justru mereka adalah orang-orang yang mau membantu urusan kita. Karena saya dengar sendiri dari pegawainya bahwa mereka sadar bahwa mereka ini yang bayar adalah ya kita-kita ini. Mereka digaji sama masyarakat, sama warga negara Indonesia gitu. Jadi mereka mengerti sekarang siapa yang mereka layani gitu. Jadi mereka memperlakukan kita juga sebagai orang yang menggaji mereka gitu. Jadi beda sekali perlakuannya sama kayak dulu kan kayaknya mereka merasa berkuasa karena mereka digaji sama negara, dan mereka nggak mengerti bahwa yang dipakai untuk menggaji mereka adalah uang rakyat. Tapi sekarang sudah mengerti dan sudah makin baik gitu ya pelayanan di bidang birokrasi ini. Jadi kita bisa tulis review atau ulasan juga ya, kita kalau kita merasa puas atau atas pelayanan di suatu tempat kayak di hotel atau di rumah makan, itu sangat penting kita nulis review supaya mereka juga bisa meningkatkan. Kangkung tapi dapat tahu nih, tahunya mau digoreng, tahu apa sih namanya, tahu kopong ya, mau bikin apa sih namanya, aduh, tahu gejrot enak kali ya. Terus ada kerupuk, beli kerupuk, aku suka kerupuk gini nih. Saking stres tadi nggak bisa makan, terus dapat harut yang sangat berharga. Selain yang diburu sebenarnya kangkung, tapi kangkungnya nggak ada, kehabisan. Kangkungnya keburu diambil orang ya. Dan ini katak harun yang aduh susah amat yang paling ini dibungkusnya ini banget tuh, dibungkusnya pakai koran. Harus cepat masukin ini lagi, pete. Terus apa lagi, kita bongkar. Loh. Ini beli kaldu rasa jamur yang isi ulang, murah ya, cuma 2 euro. Beli mie ABC selera pedas. Terus nyobain ini nih, mie bon cabe. Mie bon cabe. Nyobain.
Ini mie-nya tipis banget ya. Mie-nya nggak kayak yang lain tebal, kayaknya cuma 1 lapis mie-nya. Tuh. Tapi penasaran mau bikin pakai telur, lapar. Tapi nggak makan hari ini seharian. Udah cuma Indomie sama Yasmin tea. Suka banget teh tongji. Terus udah sama gula merah tuh. Gula merah. Gula kelapa. Gula Jawa. Sudah. Ya nggak bisa beli banyak soalnya aku stres banget hari ini. Glublak. Hari ini hari Jumat. Sekarang saya mau berangkat kerja. Jadi cerita yang kemarin itu lanjut ya, saya dari kota Munich itu saya perpanjang paspor, dan untuk pertama kalinya ya saya naik kereta api sendirian di Jerman. Untungnya saya udah beberapa kali gitu naik kereta sama suami sama anak gitu ya. Nah tapi masalahnya di dalam kotanya itu kan harus ke tempat apa namanya, ke konsulat Republik Indonesia itu kan bisa naik bis, bisa naik S-Bahn atau tram atau apa ya, pokoknya kayak begitulah, kereta bawah tanah, underground tram gitu ya. Nah untuk itu saya kan belum tahu kan, jadi saya kan Google gitu ya, cari tahu naik kereta yang nomor berapa gitu kan di dalam kotanya tuh, biar namanya dalam kota itu kan kalau nggak tahu keliling-keliling atau salah arah kan, mungkin nomor keretanya udah betul nomornya tapi arahnya berlawanan, salah arah, jadi bakalan kesasar kan. Jadi saya takutnya itu tuh, walaupun dulu beberapa tahun yang lalu saya pernah sama teman saya ke kota besar di Jerman, Berlin, dan kita juga naik mondar-mandir tuh di dalam kota itu, naik kereta kayak begitu kan. Tapi kan itu kan waktu itu saya nggak mau pusing kan, saya waktu itu cuma ngikut-ngikut doang, karena kalau ini kan saya sendiri gitu kan, sebatang kara jadi deg-degan. Tapi ternyata puji Tuhan lancar ya, di dalam kotanya tuh nggak masalah segitu. Saya cepet nemuin keretanya, walaupun harus nyari-nyari kan di dalam gedung apa sih, ini mobil saya kenapa nggak ada powernya ya, di dalam gedung apa namanya, kan banyak ya jurusannya gitu kan ya. Tapi puji Tuhan saya bisa bolak-balik di dalam ini ya, di dalam kotanya, dan ketemu bukan kedutaannya, kayak konsuler gitu kan, relatif gampang. Saya nggak sampai muter-muter gimana gitu, dan juga sempat belanja kan, itu juga nggak terlalu jauh dari tempat turun kereta underground ya, bawah tanah. Masalahnya waktu saya pulang gitu, waktu saya mau pulang ke kota saya sendiri, apalah itu saya nyari kereta tujuan kota saya itu kagak ketemu gitu. Padahal suami saya udah kasih tahu, jangan cari kereta yang di barisan depan. Barisan depan itu kereta jarak jauh semua. Saya batasan, saya cari. Aduh, ini ke yang mau ke kemana-mana lah gitu ya. Akhirnya saya ingat kata-kata suami saya harus ke belakang. Saya cari di belakang, tapi itu juga nggak ketemu. Padahal menurut jadwal itu saya ini ada jam segitu gitu. Saya udah berapa kali saya sampai muter-muter, akhirnya 1 jam saya di stasiun itu, saya muter-muter nyari kereta tujuan saya ke kota Kaufbeuren City. Dan disitulah saya bingung, sampai akhirnya saya tanya sama
orang yang bawa kayak mobil, atau nggak, mobil apa sih namanya, mobil golf gitu, yang nganterin orang yang punya kebutuhan khusus ya, yang pakai tongkat gitu kan, nggak bisa jalan, dia anterin dan dia naikin kereta. Terus saya tanya ke orang itu, aduh, kok kereta yang jurusan Kaufbeuren mana gitu, karena saya nggak dapet gitu kan. Saya udah 1 jam di sini, saya udah berapa kereta ini saya kelewat. Akhirnya saya nunggu lagi dan dia bilang, oh di sini di rel yang nomor ini ada nanti. Tapi saya maunya yang langsung, yang nggak harus ganti kereta ya. Iya itu langsung. Akhirnya saya dapat. Aduh, akhirnya puji Tuhan saya sampai di rumah ya. Itulah petualangan seorang apa ya, kampungan ke kota. Saya bilang sama suami saya, kamu nggak takut saya nyasar, saya diculik? Aduh, kamu kayak anak kecil aja ya, kata suami saya. Terus kata suami saya, kalau memang harus, kalau terpaksa saya harus ini, ya udah nanti saya jemput lah, saya anterin. Tapi kalau bisa ya sendirian, kata. Iyalah, akhirnya udahlah, nggak apa-apa, sendirian aja. Malu juga ya, diantar-antar gitu kayak anak TK gitu kan. Saya harus mandiri gitu. Akhirnya saya bilang sama suami saya, udahlah nggak apa-apa, saya sendirian lah, masa sih saya nyasar. Kata suami saya, kalau ada apa-apa telepon aja. Ya udah, saya kalau ada apa-apa saya nanya-nanya orang aja. Masalahnya apa, saya tuh nggak punya internet gitu. Jadi kalau yang punya internet kan bisa Google, bisa cari gitu kan, bisa pakai Navi gitu kan. Tapi kan saya nggak punya paket internet, jadi begitu.